Sejak Sony Pictures mengambil lisensi Spider-Man di tahun 95, entah berapa banyak versi yang sudah mereka buat untuk cerita superhero laba-laba yang satu ini sob. Mulai dari edisi Tobey Maguire, Andrew Garfield, sampai Tom Holland, semua punya pencapaian, drama, dan lika-likunya masing-masing. Meskipun begitu, tetap saja itu semua bermuara pada satu kesimpulan kalau Sony Pictures masih belum puas dengan apa yang sudah mereka hasilkan selama ini. Tapi ketika Spider-Man Into the Spider-Verse versi Miles Morales muncul di tahun 2018, sepertinya mereka telah menemukan formula terbaiknya. Kesan grounded berpadu dengan tema multiverse yang diusung dalam bentuk animasi, ternyata film tersebut mampu menyedot para penggemar Spider-Man dari semua generasi. Gak heran jika sequelnya kali ini punya ekspektasi yang tinggi dari film pertamanya. Spider-Man Across the Spider-Verse nyatanya semakin membuktikan kalau tidak ada yang namanya sebuah kebetulan. Bukan hanya visualnya saja yang ditingkatkan, tapi ceritanya kali ini pun juga lebih banyak hal yang dipertaruhkan di sini, membuat kisah Miles Morales jauh lebih menarik. Bersama aku Yuda di sini, selamat datang di Sibuk Ngobrolin Movie. Mengikuti setahun setelah pertempuran yang heboh dengan Kingpin, Miles Morales kini mulai menerima dan menjalani takdirnya sebagai Spider-Man. Tapi itu tidak menghalangi fakta bahwa pencarian jati dirinya yang sudah memasuki fase remaja juga cukup rumit. Di sisi lain, Gwen Stacy yang sudah menjalani kehidupannya akhirnya kembali lagi ke dunia Miles Morales. Pertemuan mereka bukan tanpa sengaja. Gwen Stacy yang baru saja menjadi bagian dari Spider Society mengajak Miles untuk berkunjung ke dunia para Spider-Man yang dipimpin oleh Miguel O'Hara. Dan disitulah Miles Morales menyadari kalau tugas menjadi Spider-Man ternyata adalah sebuah algoritma di mana semuanya telah digariskan sejak awal. Dia yang tidak terima keadaan itu mencoba untuk mencari jalan pahlawan versinya sendiri. Tapi upaya itu coba dihentikan oleh Miguel O'Hara karena Miles Morales belum menyadari kalau konsekuensi yang bakal diterima akan sangat membahayakan seluruh alam semesta dan keberadaan para Spider-Man yang lain. Seperti sequel hebat lainnya, Across the Spider-Verse berhasil menjaga sensasi yang sudah dibangun di film sebelumnya. Bahkan kini terlihat jauh lebih baik sob. Semuanya terlihat segar dan beda. Apalagi perjalanan multiverse yang masif kali ini memaksa setiap dimensi dibuat dengan sentuhan yang berbeda-beda sesuai dengan karakter Spider-Man yang ada di dunia mereka masing-masing. Alasan itulah yang membuat animasi dan efek visualnya sekarang jauh lebih inovatif dan banyak diimprove sehingga terlihat lebih seru ketika Miles dan Gwen Stacy berpindah-pindah dari satu dunia ke dunia yang lain. Setiap shot, setiap frame seperti sebuah wallpaper yang indah. Bahkan transisinya pun dan juga landscape-nya luar biasa sob. Semua dikombinasikan dengan warna-warna yang segar dan mencolok menjadi sebuah scene yang menyenangkan. Sequence action-nya sendiri ditangkap dengan sangat baik, di mana semakin memperlihatkan betapa kreatifnya Across the Spider-Verse ini sob. Dan membuat film pertamanya terasa seperti uji coba. Di samping hal-hal teknis yang mendukung film ini terlihat mewah, aku rasa kita juga harus kasih apresiasi dengan penulisan dan plot ceritanya. Menurutku, aspek inilah yang menjadi keunggulan di film keduanya sob. Aku senang akhirnya Across the Spider-Verse benar-benar menyajikan apa yang sudah menjadi ciri khas dari Spider-Man. Esensi di mana kekuatan yang kuat datang tanggung jawab yang besar itu diangkat kembali di sini. Secara narasi kita bisa merasakan bagaimana strugglingnya Miles Morales mengemban beban ini. Bukan hanya menjadi superhero, tapi juga bertanggung jawab terhadap keluarga dan temannya. Menurutku ini adalah semangat yang klasik yang harus dibawa terus ketika berbicara tentang Spider-Man. Dan ya jujur aja, akhir-akhir ini kita belum dapatkan lagi sepeninggal Spider-Man versi Sam Raimi. Konflik batin yang dirasakan Miles Morales di sini itu benar-benar diulas begitu dalam sob, sehingga dinamika keluarga yang terjadi antara dia dan orang tuanya itu terasa sangat emosional. Memang agak sedikit lama dan mungkin membosankan ya bagi sebagian penonton, tapi justru dengan berfokus pada karakter inilah yang sebenarnya bisa menjadi momen untuk menginvestasikan kepedulian kita dengan Miles Morales, sehingga keputusan dia di ending itu jadi punya dampak yang besar. Ditambah lagi kehadiran Miguel O'Hara di sini yang benar-benar mencuri perhatian sebagai pemimpin dan protektor. Spider-Man 2099 punya prinsip yang kuat dan motivasinya juga tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia dibentuk dengan pengalaman yang buruk, mengambil setiap makna yang dia dapatkan sebagai Spider-Man, dan ini menjadikan Miguel O'Hara adalah sosok antagonis yang tepat untuk Across the Spider-Verse.
Perannya pun semakin menggila lagi ketika karakter ini tuh bisa memberikan kontras yang jelas tanpa masuk ke dalam grey area. Dan hasilnya membuat pertikaian dengan Miles Morales menjadi situasi yang menegangkan dan menarik sob. Across the Spider-Verse memberikan cerita yang rumit tapi tidak pernah berbelit-belit. Banyak sekali penjelasan yang dijelaskan di sini dan hasilnya tidak membosankan sama sekali. Semua set piece yang dibangun sepanjang film itu membuat kita mengikuti setiap rangkaian multiverse yang kesannya susah dipahami malah dikemas dengan begitu simpel dan terasa sangat menggembirakan ya ketika kita tahu fakta di belakangnya sob. Apalagi ditutup dengan ending yang sangat menggantung, itu sukses bikin kita mati penasaran dan nggak sabar untuk menunggu kelanjutannya. Meskipun banyak sekali fanservice dan easter egg yang melimpah hadir untuk memeriahkan suasana, tapi secara keseluruhan berhasil menangkap makna dan tujuan apa arti menjadi Spider-Man. Naskahnya ditulis dengan penuh emosi, penuh cinta, bahkan momen-momen dramatis dan juga beberapa twist yang hebat semua mendarat dengan baik. Di tengah semua aspek yang padat seperti itu, film ini secara menarik juga menemukan waktu yang pas untuk membuat kita tertawa. Kedalaman cerita inilah yang mungkin sudah lama tidak kita rasakan lagi ya dalam cerita-cerita superhero di beberapa tahun terakhir ini sob, dimana film ini bukan hanya menjadi film animasi yang terbaik tapi juga sebagai film drama, aksi, dan humor yang bagus karena semuanya bisa kita rasakan sekaligus dengan kualitas yang keren tentunya sob. Spider-Man Across the Spider-Verse benar-benar spider-takuler. All stations, stop Spider-Man. Begitu saja review aku untuk video kali ini sob, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan konten-konten film seperti ini, kalian bisa like, share, dan juga subscribe agar kita bisa terus ngobrolin movie di sini. Ingat, kerja memang nomor satu, tapi nonton film itu yang utama. Kita ketemu lagi di video-video lain selanjutnya sob. Ciao.